warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Belajar Bersama Rahmis Jurnal. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi itu adalah hubungan. Hubungan apa? Hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Atau relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, ini materi yang berhubungan dengan materi himpunan. Jadi, jika belum melihat video materi himpunan, kamu bisa melihat videonya pada link yang saya berikan nanti di description box. Nah, relasi pada himpunan itu ada dua daerah, yakni ada namanya himpunan A yang disebut juga dengan daerah asal atau domain, dan ada juga yang dinamakan dengan himpunan B atau disebut juga dengan daerah hasil atau range dari si R. R itu adalah himpunan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sehingga relasi pada himpunan A adalah relasi dari himpunan A ke himpunan A. Artinya dia berelasi pada dirinya sendiri. Oke, misalkan A adalah himpunan mahasiswa dan B adalah himpunan usia. Artinya usia pada mahasiswa itu sendiri. Misalkan himpunan A itu terdiri dari Ali, Budi, dan Chandra, sedangkan himpunan B itu adalah 1, 2, dan 3. Oke. Maka, bagaimana relasi antara himpunan A dan himpunan B? Misalkan dikodekan ya. 1, 2, dan 3 ini adalah himpunan si usia, sedangkan Ali, Budi, dan Chandra adalah himpunan si mahasiswa. Kita kodekan dengan A dan B. Maka kita lakukan relasi hubungan. Misalkan Ali ke 1, Ali ke 2, Ali ke 3. Maka Ali, 1, Ali, 2, Ali, 3. Lalu Budi ke 2, Budi ke 1, Budi ke 3. Budi 1, Budi, 2, Budi 3. Lalu Chandra ke 1, Chandra ke 2, Chandra ke 3. Maka Chandra 1, Chandra 2, dan Chandra 3. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan hubungan himpunan A dengan usianya. Diketahui Ali berusia 1 tahun, Budi berusia 3 tahun, dan Chandra berusia 1 tahun. Nah, ini kan masih kita lakukan relasi yang belum kita berikan rules-nya atau aturannya. Lalu di sini diketahui aturannya di mana Ali berusia 1 tahun, Budi berusia 3 tahun, dan Chandra berusia 1 tahun. Maka dapat kita buat relasi. Ya, Ali, 1, maka relasinya Ali, 1, Budi, 3, dan Chandra, 1 kita bikin dalam notasi anggota relasi himpunan. Ya. Maka A merupakan daerah asal, si A ini merupakan daerah asal dari relasi antara A dan B. B merupakan daerah hasil dari relasi antara A dan B. Oke. Nah, di sini ada unsur elemen dan ada unsur tidak elemen, ada unsur relasi dan ada unsur tidak berelasi. Kode ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya, jadi silakan cek pada video himpunan. Linknya ada di description box di bawah ini. Oke, Ali 1 merupakan elemen dari himpunan relasi. Iya, benar. Dia merupakan anggota himpunan dari relasi. Tapi Ali 2 tidak merupakan anggota himpunan dari relasi. Kenapa? Karena tadi disebutkan rules-nya adalah Ali itu berusia 1 tahun, bukan berusia 2 tahun. Oke. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk Ali itu berelasi dengan 1 dan Ali itu tidak berelasi dengan 2. Nah, ini bisa kita tentukan dari rules atau aturan yang sudah diberlakukan pada hubungan dua buah himpunan tersebut. Baik, sekarang kita misalkan lagi contoh yang lebih spesifik. Misalkan ada dua buah himpunan di mana P beranggotakan 2, 3, dan 4. Himpunan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Nah, jika kita definisikan relasi R dari P ke Q. Oke, relasi R berarti dari himpunan P ke himpunan Q dengan rules-nya di mana PQ elemen dari relasi jika anggota himpunan P itu habis dibagi dengan anggota himpunan Q. Artinya, anggota himpunan P itu kalau dibagi dengan anggota himpunan Q, maka dia tidak bersisa alias habis, alias nol hasil baginya. Maka kita perolehlah
hasil dari relasi antara himpunan B dan himpunan Q menjadi, perhatikan di sini 2,2. Yes, tadi kan syaratnya jika P habis dibagi Q, maka dia masuk dalam anggota relasi antara himpunan P ke Q. Ya, apakah 2 habis dibagi 2? Yes, kenapa? Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maaf ya, tadi saya ralat bukan habisnya 0, tapi hasilnya sama dengan 1. Kalau habis dibagi berarti 2 buah bilangan dibagi hasilnya sama dengan 1. Nah, berikutnya di sini 4 dibagi 2. 2,4 katanya merupakan anggota relasi antara himpunan P dengan Q dengan syarat jika P habis dibagi Q. Apakah benar? Kita buktikan. 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2 habis dibagi. Jadi tidak hanya 1 habis dibagi ya, artinya tidak bersisa dia. Oke? Nah, sekarang berikutnya kita lihat di sini 4,4. Nah, 4,4 juga habis. 4 habis dibagi 4. Kenapa? Karena tidak bersisa. Habis. Berapa hasilnya? Hasilnya 1. Sekarang 2,8. 2 habis dibagi 8. Atau 8 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 4. Tidak ada sisanya. 4,8 juga sama. Ya, kebalikan dari ini. Dari 4,8 juga sama. Kalau 4 habis dibagi 8 atau 8 dibagi 4 habis, habis. Tidak ada sisa. Hasilnya sama dengan 2. 3,9 juga habis. 3,15 juga habis. Jadi kalau misalkan saya buat 4 dengan 9, oh bukan merupakan anggota relasi. Mengapa bukan anggota relasi? Karena 4 tidak habis dibagi dengan 9. Karena 9 dibagi 4 itu hasilnya bersisa. 3 dengan 8. Apakah dia merupakan anggota relasi dari ini? Tidak. Kenapa? Karena 3 tidak habis dibagi 8. Karena 8 kalau dibagi 3 dia bersisa. Tidak habis. Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalkan suatu relasi adalah relasi pada himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 8, dan 9. Yang didefinisikan oleh X, Y, elemen dari relasi. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka kita peroleh. Nah, sekarang faktor prima. Ingat, bilangan prima itu terdiri dari bilangan yang habis dibagi 0 dan habis dibagi dengan habis dibagi dengan 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan di sini mana dia yang dikatakan X adalah faktor prima dari Y, yaitu di sini kita simbolkan sebagai himpunan A. Maka faktor prima itu kan berarti dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat kembali di sini. Maka relasi yang merupakan faktor prima dari Y itu adalah 2,2. Yes, karena 2 di sini merupakan faktor prima si 2 juga. Ya, 2, 4. Maka 4 ini faktor primanya siapa? 2. Ya. Jadi artinya begini, faktor dari 4 itu kan ada 1, 2, dan 4 gitu ya. Faktor dari bilangan 4 itu kan atau bilangan-bilangan yang bisa dibagi dengan 4 itu kan hanya 1, 2, dan 4. Oke, tapi dari 1, 2, dan 4, mana faktor prima? Faktor primanya adalah 2. Oke, 8. 8 faktor primanya apa? 1, 2, 4, dan 8. Dari 1, 2, 4, dan 8, mana dia faktor prima? Oh, ternyata 2. Maka dialah yang berelasi dengan 8. 3 juga sama, faktor primanya hanya 1 dan 3, faktornya hanya 1 dan 3, tapi yang masuk dalam kategori faktor prima dari bilangan 3 hanyalah 3. Maka dia berelasilah dengan 3. Lalu 3 dan 9. 9 juga memiliki faktor 1, 3, dan 9. Namun yang masuk dalam kategori faktor prima dari bilangan 9 adalah 3. Maka inilah yang disebut juga dengan relasi antara himpunan A dengan faktor primanya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk fungsi. Tadi ada relasi, sekarang ada fungsi. Apa bedanya antara relasi dan fungsi? Definisi. Misalkan ada 2 buah himpunan tak kosong. Arti tak kosong di sini dia memiliki anggota himpunan. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan atau menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Aturannya, setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Artinya anggota A tidak boleh ada yang tidak punya pasangan alias jomblo. Harus semua laku. Tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Tidak boleh berpoligami dalam hubungan pernikahan. Kurang lebih begitulah analoginya. Nah,
Apa yang membedakan antara relasi dan fungsi? Kalau relasi itu hubungan apapun itu bebas, mau berhubungan dengan siapa saja, mau berelasi dengan siapa saja tanpa ada aturan yang seperti fungsi ini, itu adalah relasi. Tapi kalau fungsi dia punya aturan pakem, yakni harus habis terpasang dengan anggota yang dihubungkan dan tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya, ya. Misalkan di sini fungsi ada ada input, ada output. Jadi A masuk ke kotak A merupakan inputnya, lalu berelasi outputnya adalah himpunan B. Kurang lebih seperti itu, ya. Nanti A disebut juga dengan kodomain atau daerah asal dan B disebut juga dengan kodomain atau daerah kawan. Nanti hasilnya disebut juga dengan range, ya. Disebut juga dengan range atau hasil dari fungsi. Baik. Nah, ini merupakan ilustrasi fungsi yang lebih spesifik kalau kita lihat dari gambar. Nah, kalau nanti bentuk kondisi diagram seperti ini, maka ini dikatakan dengan fungsi. Mengapa? Syarat pertama terpenuhi. Artinya semua anggota pada himpunan A sudah punya pasangan. Dan syarat kedua juga terpenuhi, tidak ada pasangan ganda, ya, alias tidak ada berpoligami di sini, ya. Jadi A tetap 1, B tetap. Walaupun di sini itu dimiliki oleh 2, tapi yang tidak boleh itu adalah A-nya yang buka cabang 2, gitu. B-nya boleh dimiliki oleh 2 anggota A, tapi A tidak boleh memiliki 2 anggota di B. Nah, seperti ini bukan fungsi. Mengapa? Karena perhatikan di sini, ya. Kenapa dia bukan fungsi? Sebab ada elemen A yang mempunyai 2 kawan. Ya, ada elemen A yang mempunyai 2 kawan. Di sini dia buka cabang, perhatikan. Ada di sini juga, ada di sini juga, itu tidak boleh. Oke, baru yang berikutnya bukan fungsi juga. Mengapa? Karena aturan pertamanya yakni anggota A itu harus habis berpasangan semua, tapi di sini masih ada sisa. Baik. Nah, fungsi juga bisa disajikan dalam bentuk grafik koordinat kartesius seperti ini. Oke, nanti kita bahas pada materi yang selanjutnya. Nah, ada namanya perhitungan pada fungsi, dinamakan dengan operasi aljabar fungsi. Ada penjumlahan 2 buah fungsi. Misalkan 2 buah fungsi pertama fx, fungsi kedua gx, kalau kita jumlah, maka nanti berbentuk seperti ini. Lebih spesifik kita lihat di contoh, diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, dan gx sama dengan 3x kurang 8. Nah, bagaimana kalau kita mau mengaitkan ini 2 buah fungsi ini dengan operasi penjumlahan? Oke, sekarang kita jumlahkanlah 2x tambah 5 itu sebagai fx dan 3x kurang 8 itu sebagai gx. Saran saya diberikan kurung agar bisa melihat mana yang dia merupakan fungsi fx dan mana yang dia merupakan fungsi gx dan mana dia operasi aljabarnya. Ya, kalau enggak nanti bingung sendiri. Oke, lalu kita bukalah kurungnya. Ya, kita buka kurungnya, fungsinya untuk mendekatkan yang memiliki variabel yang sama. Di sini kan ada variabel x, kita dekatkanlah, kita buka kurungnya. Oke, lalu kita dekatkan yang sama. Oke, 2x tambah 3x, 5 dengan 8. Ada minus di sini, ya. Kalau kita buka kurungnya, dia jadi negatif tetap. Oke? Nah, 2 tambah 3, 5x. Kalau sudah sama variabelnya, bisa kita jumlahkan koefisiennya menjadi 5x. 5 kurang 8 hasilnya negatif 3. Sehingga operasi dari 2x tambah 5 dijumlahkan dengan fungsi 3x kurang 8 adalah 5x kurang 3. Nah, itu operasi penjumlahan 2 buah fungsi. Lanjut, bagaimana operasi pengurangan 2 buah fungsi? Nah, jika ada 2 buah fungsi dilakukan operasi pengurangan dengan soal yang sama, ya, maka tetap sama kita lakukan pengelompokan. Ini merupakan fungsi fx, ini merupakan fungsi gx, ini operasi pengurangannya. Oke, lalu kita buka. Ya, buka kurungnya, 2x tambah 5. Nah, negatif kali positif, alias di sini ada operasi pengurangan, di sini bentuknya tanda positif, maka nanti di sini jadi negatif. Nah, negatif dikali negatif, maka nanti di sini hasilnya menjadi positif. Oke, kalau tidak kita buat kurung, pasti nanti Anda bikin di sini 2x tambah 5 kurang 3x kurang 8. Nah, itu salah. Maka dari itu, fungsi tanda kurung di sini adalah supaya kita tidak salah konsep.
ya, atau miskonsepsi. Lanjut, sekarang kita dekatkan variabel yang memiliki variabel yang sama-sama punya X, didekatkan. Oke, ini punya X, didekatkan, hasilnya sama dengan 2X kurang 3X, 5 juga didekatkan dengan 8, 5 tambah 8. 2 kurang 3 bisa langsung kita lakukan perhitungan karena sama-sama punya variabel X, maka hasilnya negatif X, 5 tambah 8 hasilnya sama dengan 13. Selain operasi pengurangan dan penjumlahan, ada juga operasi perkalian dua buah fungsi. Nah, operasi perkalian dua buah fungsi di sini, perhatikan ada sedikit perbedaan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau dia perkalian, nanti kalau saya mengatakannya perkalian silang. Jadi dia terbang-terbang mengalihkannya ya. Soalnya masih tetap sama, 2X tambah 5 dan 3X kurang 8 ya. Nah, di sini 2X ya, 2X di sini kita kalikan dengan 3X. 2X kali 3X. Lalu 2X yang di sini kita kalikan dengan negatif 8. 2X kali negatif 8. Tutup kurung besar. Ya, ini tahap pertama. Lalu ditambah. Oke, lalu ditambah. 5 dikali 3X. 5 kali 3X. Oke. Lalu di sini 5 dikali negatif 8. Ya, 5 dikali negatif 8. Oke. Lalu 2X kali 3X hasilnya sama dengan 6X. Oke. 2X kali negatif 8 hasilnya minus 16X. Oke. 5 kali 3X hasilnya 15X. Dan 5 dikali negatif 8 hasilnya negatif 40. Lalu kita buka kurungnya, masih di dalam kurva yang besar, kurung yang besar ya masing-masing, ya 6X. Nah, di sini nanti jadinya kurang ya, pengurangan. Jadi 6X dikurang 16. Kenapa? Karena positif kali negatif hasilnya negatif ya. 6X kurang 16 hasilnya minus 10X. Di sini juga sama, positif kali negatif hasilnya negatif. 15 kurang 40 hasilnya minus 25. Lalu kita lakukan perhitungan lanjutan, minus 10 dikurang 25. Itulah hasil perkalian dari dua buah fungsi, 2X tambah 5 dan 3X kurang 8. Dan operasi hitung pada aljabar fungsi, ya operasi aljabar fungsi yang terakhir adalah operasi pembagian. Bagaimana dua buah fungsi dilakukan operasi pembagian. Nah, misalkan ini saya ambil contoh yang lain, supaya nampak proses pembagiannya. Ada dua buah fungsi. Fungsi pertama 2X tambah 4 dan fungsi kedua GX sama dengan X tambah 2. Ya. 2X tambah 4 per X tambah 2. Gimana cara kita menghabiskannya? Kan bisa Bu, saya bagikan 4 bagi 2. 2X-nya habis. Oh, nggak boleh seperti itu. Walaupun hasilnya nanti sama, tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah salah konsep. Oke? Jadi jangan berpikir bahwa, oh yang penting kan hasilnya sama. Oh tetap tidak, matematika itu prosedural. Jadi harus mengikuti step by step-nya walaupun hasilnya sama. Jadi evaluasi dalam pembelajaran matematika bukan melihat dari hasil akhir, tapi melihat dari prosesnya. Walaupun hasil akhirnya salah, tapi akan lebih dianggap atau akan lebih dihargai dengan melihat proses yang diberikan. Ya, akan terlihat di situ bagaimana cara kamu berpikir mengenai penyelesaian masalah matematika tersebut. Nah, di sini 2X tambah 4 karena sama-sama di sini merupakan bilangan faktor 2, ya, maka kita bisa lakukan penjabarannya, melakukan penjabaran. Oke, di mana nanti di sini 4 itu bisa kita keluarkan. Oke? 4 itu kan dia 2 kali 2. Maka bisa dong kita buat bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena ini itu sama dengan ini. Jadi kalau ini kita kalikan ke dalam 2X kali 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. Kan? Artinya ini itu sama posisinya dengan ini. Yang di bawah tetap sama. Tidak usah lagi di utak-atik. Karena tidak bisa lagi kita utak-atik. Ya. Oke. Karena sudah posisinya seperti ini kan ada unsur yang sama. X tambah 2 yang di atas tadi setelah kita jabarkan dari yang bentuk awal sama dia dengan fungsi GX-nya. Maka kita bisa lakukan eliminasi ya atau penghilangan unsur karena memiliki unsur yang sama. Ini berlaku apabila unsurnya itu merupakan unsur yang dipisahkan oleh operasi perkalian. Kalau dia operasi penjumlahan tidak iso. Operasi pengurangan tidak iso. Jadi di sini bisa kita eliminasi, maka hasil akhirnya adalah 2. Oke, itu operasi aljabar
fungsi. Masih ada sebenarnya materi kita. Ada namanya jenis-jenis fungsi. Ada namanya fungsi surjektif, ya. Ada namanya fungsi injektif atau satu-satu, dan ada namanya fungsi bijektif. Saya akan bahas singkat saja, oke? Nah, apa itu fungsi surjektif? Ya, fungsi surjektif itu, ya bentuknya itu bisa dilihat dari gambar ini ya. Surjektif itu dia onto atau fungsi pada, oke? Fungsi pada. Di sini kita lihat saja langsung di kesimpulannya. Fungsi pada jika wilayah hasil fungsi F sama dengan fungsi himpunan B. Oke, fungsi ke dalam B jika wilayah hasil fungsi F merupakan himpunan bagian dari himpunan B atau F itu himpunan bagian dari B. Maksudnya seperti apa? Perhatikan ini fungsi surjektif. Oke, ini fungsi injektif. Oke, bisa dilihat spesifik bahwa pada fungsi surjektif ya boleh dilakukan yang tadi kan ada 3 jenis, ada 3 aturan pada, ada dua aturan pada fungsi. Yang pertama, fungsi itu harus habis, anggota daripada himpunan A itu harus habis berpasangan seluruhnya. Lalu aturan yang kedua itu adalah bahwa anggota A tidak boleh berpasangan lebih dari 1. Oke, maka di sini dia menggunakan aturan yang kedua. Ya, dia menggunakan aturan yang kedua dan juga menggunakan aturan yang pertama. Yang pertama, fungsi surjektif kondisinya apabila seluruh anggota himpunan A itu habis. Oke, habis. Lalu yang kedua, anggota himpunan A itu tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari 1. Oke, tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari 1. Oke, maka ini disebut juga dengan fungsi surjektif. Tapi lihat di sini, hanya ada 2 anggota B saja yang memiliki pasangan di A. Ya, dan anggota di B itu ada yang dia tidak memiliki pasangan. Kalau kondisinya seperti ini, maka dikatakan sebagai fungsi surjektif. Begitu. Nah, kalau injektif bagaimana? Singkat, ya. Perhatikan gambar yang ini, ya. Apa bedanya dengan surjektif tadi, ya? Kalau surjektif tadi dia seperti ini bentuknya. Kalau injektif, ya kurang lebih. Kalau injektif itu singkatnya itu dia setiap anggota yang di A itu ada di anggota di B. Jadi di anggota di B itu tidak ada satupun yang dia tidak berpasangan di A. Artinya setiap anggota di A itu sudah memiliki pasangan satu-satu. Maka fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu. Sedangkan bijektif itu adalah gabungan antara fungsi surjektif dan gabungan antara fungsi injektif. Oke, itu saja untuk materi pada video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada video ini. Jika Anda kurang paham mengenai video ini, bisa kalian berikan komentar pada link komentar pada kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga berikan feedback yang positif terkait video ini agar saya semakin semangat untuk memberikan materi-materi matematika pada channel Rahmis Jurnal. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.